Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Normanita. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan materi tentang STBM. Pada materi STBM yang akan kita bahas, pertama, universal access, kedua, mengapa sanitasi penting, ketiga, mengapa memilih STBM, keempat, mengenal STBM, dan yang kelima, 5 pilar STBM. Universal access adalah sebutan dari komitmen pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar air minum dan sanitasi untuk masyarakat Indonesia. Dan lebih dari itu, sebagian besar diantaranya memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM. Apa indikator universal access? Ada 3 indikator yang disebut 100, 0, 100. 100% sanitasi sehat, artinya masyarakat memiliki atau dapat mengakses sanitasi yang sehat. 0% pemukiman kumuh, artinya masyarakat memiliki lingkungan rumah yang sehat dan baik. 100% air minum layak, artinya masyarakat memiliki atau dapat mengakses air layak minum. Dari ketiga indikator tersebut, masing-masingnya memiliki kriteria pemenuhan, seperti yang terlihat pada slide. Pertama, indikator sanitasi sehat. Maka kriteria yang harus dipenuhi, masyarakat memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau kelompok. Standar jenis klosetnya adalah jenis leher angsa atau kloset jongkok. Tempat pembuangan air tinja berupa septic tank atau SPAL, saluran pembuangan air limbah. Pengelolaan sampah dengan metode 3R kemudian diangkut ke TPS atau TPA. Yang dimaksud 3R, reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi produk yang baru. 2. Indikator pemukiman tidak kumuh atau layak huni. Maka kriteria yang harus dipenuhi yaitu kriteria rumah sehat, di mana kondisi pencahayaan, penghawaan, sanitasi rumah memadai. Jumlah kepadatan hunian minimal 8 meter persegi per orang. Ketiga, indikator air minum layak. Maka kriteria yang dipenuhi disebut 4K, yaitu secara kuantitas, di mana kebutuhan dasar air minum minimal 15 liter per orang per hari. Secara kualitas, di mana sumber air terlindungi, dengan pengolahan 1 kali, air sudah layak dikonsumsi. Secara kontinuitas, di mana air dapat diperoleh saat dibutuhkan. Dan secara keterjangkauan, di mana harga air terjangkau, lama pengambilan maksimal 30 menit. Jika misalkan untuk menuju sumber air harus menempuh waktu lebih dari 30 menit, maka artinya air tidak mudah dijangkau. Mengapa sanitasi penting? Sebelum menjawabnya, Anda harus tahu dulu definisi dari sanitasi. Secara umum, pengertian sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara, yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Pendapat lain mengatakan, arti sanitasi adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama penyediaan air minum bersih dan pembuangan limbah yang memadai. Sanitasi dapat membantu mencegah timbulnya penyakit dengan cara pengendalian faktor-faktor lingkungan fisik yang berhubungan dengan rantai penularan penyakit. Ternyata, kondisi lingkungan punya andil besar dalam menentukan kesehatan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan teori Hendrik L. Bloom, bahwa derajat kesehatan manusia dipengaruhi oleh 40% kondisi lingkungan, 30% perilaku individu, 20% pelayanan kesehatan, dan 10%-nya oleh genetik atau keturunan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa sanitasi penting? Ada beberapa fakta yang ditemukan tentang sanitasi, yaitu fakta pertama, menurut WHO, adanya intervensi modifikasi lingkungan yang membuat lingkungan menjadi sehat. Hal ini dapat menurunkan angka penyakit diare sebesar 94%. Modifikasi lingkungan itu termasuk penyediaan air bersih, pemanfaatan jamban,
pengelolaan air minum rumah tangga, dan melakukan CTPS. Kemudian fakta kedua, masih ada 40% penduduk Indonesia belum mendapatkan akses sanitasi. Dan fakta ketiga, Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 miliar per tahun akibat kondisi sanitasi yang buruk. Dana sebanyak itu digunakan untuk membayar ongkos pengobatan dan akomodasi akibat buntut dari sanitasi buruk. Kerugian sebesar itu sudah dialami Indonesia sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Apalagi dengan keadaan sekarang di mana kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus meningkat. Indonesia masih menggelontorkan dana negara untuk kepentingan pengobatan dan vaksinasi. Negara harus dengan berat hati memangkas pendanaan yang tadinya untuk sektor pendidikan, ekonomi, pembangunan, dan lain-lain, sekarang harus difokuskan kepada pengobatan penduduk Indonesia. Saya rasa fakta kedua dan ketiga dapat menjadi latar belakang pemikiran mengapa sanitasi masih harus dianggap penting. Masyarakat harus bisa kooperatif, harus mau bekerja sama dengan pemerintah. Jika pemerintah masih harus fokus pada tindakan kuratif atau pengobatan, maka masyarakatlah yang harus menjalankan tindakan preventif atau pencegahan agar hidup tetap sehat dan sejahtera. Misalnya kooperatif saat masa pandemi, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, minimal 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Mengapa Indonesia memilih program STBM? Terdapat 3 kesimpulan yang diambil dari hasil survei dan monitoring evaluasi program STBM, yaitu: pertama, perubahan sikap dan perilaku lebih memungkinkan untuk terjadinya perkembangan jumlah sarana dibandingkan dengan sebaliknya. Adanya sarana sanitasi yang diperoleh dari hibah pemerintah belum tentu dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat tentang kesadaran sanitasi dapat lebih baik. Kedua, dukungan pemerintah yang berupa subsidi atau hibah sarana sanitasi mendorong sifat ketergantungan masyarakat. Masyarakat enggan untuk bergerak aktif dan memiliki inisiatif sendiri. Hal ini menimbulkan program 100% sanitasi layak tidak dapat berkelanjutan. Ketiga, kebanyakannya program yang dirancang sendiri oleh masyarakat akan meningkatkan kreativitas, rasa percaya diri, dan tanggung jawab dari masyarakat, sehingga mereka juga mau dan mampu memelihara sarana sanitasi yang dimiliki. Gimana? Mungkin ada yang bingung. Dari tadi yang disebut adalah STBM. STBM itu apa sebenarnya? STBM singkatan dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pengertian STBM tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852 Tahun 2008. STBM merupakan pendekatan perubahan perilaku higienis sanitasi melalui kegiatan pemicuan atau pemberdayaan masyarakat. Pengertian ini kemudian ditingkatkan pada Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2014, di mana arti pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. Kalau bahasa saya, STBM ini adalah program kesehatan di mana isinya itu kegiatan sosialisasi dan intervensi tentang sanitasi PHBS yang menjadi isu atau masalah kesehatan di suatu lingkungan masyarakat. Yang kemudian masyarakat dibantu untuk berdiskusi memecahkan masalah tersebut dan diajarkan bagaimana cara merancang, merencanakan, dan melaksanakan pemecahan masalah tersebut. Program sanitasi yang berbasis kebijakan STBM menerapkan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan yang tujuannya untuk memperkuat budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat, dan mencegah penyakit berbasis lingkungan. Prinsip dasar STBM harus berbasis masyarakat, pro kelompok miskin, kesetaraan gender, pro lingkungan, bersumber dari swadaya masyarakat, dan sustainable atau berkelanjutan. Dalam STBM ada istilah sanitasi total.
Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas menerapkan 5 pilar STBM, yaitu pilar pertama, stop BABS, tidak buang air besar sembarangan. Pilar kedua, CTPS, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pilar ketiga, PAM RT, mengelola air minum dan makanan dengan cara yang aman. Pilar keempat, PSRT, mengelola sampah rumah tangga dengan benar. Pilar kelima, SPAL, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Agar Anda lebih mengerti tentang 5 pilar STBM, silakan simak ulasan berikut. Nomor 1 yaitu SBS atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Adanya SBS ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran langsung yang berasal dari kotoran manusia. Jika kamu berhenti buang air di sungai ataupun kali dan memiliki jamban sendiri, artinya kamu sudah menjalankan pilar nomor 1 ini loh. Nomor 2 yaitu CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Untuk memutus penyebaran kuman dan penyakit, kita harus membersihkan sumbernya, yaitu tangan kita sendiri. Gunakan air bersih yang mengalir, sabun, dan terapkan 6 langkah cuci tangan yang baik. CTPS ini sebaiknya dilakukan sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi atau balita, sesudah buang air besar dan kecil, dan sesudah memegang hewan. Nomor 3 yaitu pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Pastikan air dan makanan yang akan dikonsumsi memenuhi syarat kesehatan dan aman untuk dikonsumsi. Lakukan proses perebusan, klorinasi, penjernihan, dan cara-cara lain yang sesuai. Pengelolaan air minum dapat dilakukan 4 tahap. Yang pertama ada filtrasi yaitu penyaringan, yang kedua ada klorinasi, yang ketiga ada koagulasi dan flokuasi yaitu penggumpalan, dan yang terakhir ada desinfeksi yaitu perebusan. Pengelolaan wadah air minum. Pertama, wadah bertutup, berleher sempit dan lebih baik dilengkapi dengan keran. Kedua, air minum sebaiknya disimpan di wadah pengolahannya. Ketiga, air yang sudah diolah sebaiknya disimpan dalam tempat yang bersih dan selalu tertutup. Keempat, minum air dengan menggunakan gelas yang bersih dan kering atau tidak minum air langsung mengenai mulut atau wadah keran. Kelima, letakkan wadah penyimpanan air minuman di tempat yang bersih dan sulit terjangkau oleh binatang. Keenam, wadah air minum dicuci setelah 3 hari atau saat air habis, gunakan air yang sudah diolah sebagai air bilasan terakhir. Nomor 4, pengamanan sampah rumah tangga. Tujuan dari pilar ini yaitu agar tidak ada penyimpanan sampah di dalam rumah. Ada 3 prinsip pengamanan sampah. Yang pertama yaitu reduce, dengan mengurangi penggunaan barang yang tidak terlalu dibutuhkan, contohnya adalah kantong plastik. Lalu yang kedua yaitu reuse, yang dilakukan dengan memanfaatkan barang yang tak terpakai tanpa mengubah bentuk, contohnya adalah menulis pada lembar kertas pada buku yang masih kosong. Lalu yang terakhir ada recycle, yaitu dengan mendaur ulang kembali menjadi barang baru. Contohnya adalah sampah organik yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Yang kelima atau yang terakhir, pengamanan limbah cair keluarga. Tujuan dari pilar ini yaitu agar tidak adanya limbah air yang dapat berpotensi menimbulkan penyakit. Sarana yang dapat dipakai adalah tangki septik untuk tinja maupun urin, serta sumur resapan untuk limbah cair rumah tangga. Nah, syarat pengamanan limbah cair rumah tangga yaitu tidak berbau, tidak menjadi tempat perindukan vektor seperti nyamuk, tidak ada genangan, air limbah kamar mandi dan jamban tidak tercampur, lalu terhubung dengan saluran limbah, got, atau sumur resapan. Sekian penyampaian materi STBM dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.